Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu di ibadah Rabu Brayat pada tanggal 22 Juli 2020. Oleh karena itu, mari sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ibadah kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, bait yang pertama dan yang kedua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, sungguh bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami pun juga sangat bersyukur karena Tuhan sendirilah yang mengundang kami semua untuk datang bersekutu bersama, memuji mempermuliakan nama Tuhan, dan juga membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami serahkan seutuhnya pewartaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa melimpahkan pada kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat memahami, mengerti maksud firman-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 yang akan nanti dilanjutkan di ayat 44 sampai 52.
Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan dilanjut ayat 44 sampai 52. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Mari kita lanjut di ayat yang ke-44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah kecil-kecil cabai rawit. Ada sebuah istilah yang tentu sudah sering kita dengar, yakni kecil-kecil cabai rawit. Istilah ini biasanya ditujukan pada seseorang yang secara fisik kelihatan kecil, tetapi dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Misal, seorang anak yang bernama Joy Alexander, yang sudah berhasil menjadi pianis musik jazz internasional dan memiliki album sendiri di usianya yang baru 11 tahun. Dan bahkan pada usia itu, ia sudah mendapat penghargaan Piala Grammy Award untuk 2 kategori sekaligus. Selain itu, tentu juga masih ada jutaan anak yang lain di luar sana yang juga memiliki prestasi yang menakjubkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini terkadang kita tidak pernah menyangka seseorang yang memiliki fisik tampak lemah dan kecil, ternyata justru ia memiliki kekuatan atau kelebihan yang tidak pernah kita duga sama sekali. Demikian pula yang terjadi di dalam bacaan kita pada saat ini. Pada bacaan kita saat ini memperlihatkan pada kita bagaimana Tuhan Yesus mengajar banyak hal kepada para murid dan orang Yahudi dalam bentuk perumpamaan. Lebih tepatnya ada 5 perumpamaan tentang kerajaan surga
yang Tuhan Yesus ajarkan. 2 perumpamaan pertama diperuntukkan bagi orang banyak, dan 3 perumpamaan terakhir diperuntukkan bagi para murid, di mana perumpamaan pertama berkisah tentang benih sesawi atau biji sesawi. Pada saat awal ditanam, biji sesawi yang memiliki nama ilmiah Brassica nigra itu tampak kecil seperti ini. Tetapi sesudah biji itu bertumbuh dan berkembang, sedikit demi sedikit, hari demi hari, biji itu bertumbuh secara konsisten, maka jadilah tanaman yang sangat besar dan bahkan dapat mencapai tinggi 3 meter seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan iman kita kepada Allah. Ketika iman itu dijaga dan dipelihara secara konsisten, maka hal itu pasti akan menghasilkan buah iman yang besar. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya kita dapat menghadirkan kerajaan surga di dunia ini melalui keluarga, masyarakat, tempat kerja, serta kehidupan di gereja? Caranya ialah kita tidak perlu selalu berorientasi untuk melakukan hal-hal yang besar atau membuat karya-karya yang spektakuler. Tidak. Namun cukup melalui tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Sesederhana apapun tindakan yang kita lakukan dan karyakan, itu bisa menjadi tanda dan sarana hadirnya kerajaan Allah di bumi kita ini. Semisal dengan berkata jujur kepada pasangan atau orang tua kita, menyapa dengan senyuman, memaafkan dan tidak mengungkit kesalahan orang yang bersalah kepada kita, dan masih banyak hal kecil dan sederhana yang bisa kita lakukan untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi kita ini. Itulah mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang hal-hal yang kecil untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Perumpamaan tentang hal-hal yang kecil namun dapat bertumbuh dan mampu berproses secara konsisten. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun akan dapat menghadirkan kerajaan Allah melalui hal-hal yang kecil dan sederhana. Tentunya jika kita mau mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan terus kita lakukan secara konsisten. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari, jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung nomor 335, bait yang pertama, sembari kita mengumpulkan persembahan.
Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan yang senantiasa tercurah di dalam perjalanan hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami kembali menyerahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang memakai kami agar kami dapat benar-benar berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk dapat senantiasa mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan Allah melalui berbagai macam hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Engkau ya Bapa menyertai kami, menuntun kami, membimbing kami, sehingga hidup kami benar-benar dapat memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini pula kami bersama berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Kami serahkan seutuhnya ya Bapa, setiap tim medis, setiap perawat, dokter, dan pemerintahan yang ikut serta dalam memberantas virus COVID-19 ini. Mampukan kami semua juga tetap untuk dapat hidup disiplin, menjaga diri, kesehatan diri, untuk dapat terbebas dari virus COVID-19 ini. Dan kiranya Engkau sendiri pula lah ya Allah yang dapat terus berkarya di tengah-tengah kami, sehingga virus ini dapat segera sirna. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat, untuk setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang pada saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sendirilah yang menyertai, yang menuntun, yang membimbing, yang memberkati di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pula persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan, sehingga persembahan kami ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 bait yang pertama. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita memohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya adalah Bapa, keberanian, cinta kasih, dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, serta hikmat dan kebijaksanaan yang melampaui segala akal dari Sang Roh Kudus, turun atas jemaat sekalian, memampukan jemaat sekalian untuk terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama menutup ibadah kita pada saat ini dengan bernyanyi dari Kidung nomor 260 bait yang ketiga.
Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini dalam rangka bulan keluarga. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan bersama keluarga masing-masing. Mari saling menguatkan dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.